Tutorial kita. Sekarang kita akan membahas mengenai proses menampilkan data suara rektorat ya. Jadi ini sudah tampil logo, kemudian nama kampusnya, dan juga slider home-nya sudah ya. Nah, kali ini kita akan menampilkan data dari suara rektorat ya. Kalau untuk aplikasi online ini masih berbentuk seperti ini ya. Jadi bisa dirubah linknya ya. Linknya kita rubah menjadi link sesuai dengan aplikasi online-nya. Kalau Siakat berarti kalau kita klik nanti dia akan membuka Siakat kampus ya. Jika untuk proses pembuatan website yang berbeda, contoh website perusahaan, ini bisa kita hilangkan ya, bisa kita hilangkan. Oke, langsung saja kita bahas mengenai proses pembuatan atau menampilkan suara rektorat ya. Tampilan seperti ini. Kita akan mengambil data dari database ya. Tabelnya adalah tabel suara rektorat. Tabel suara rektorat ya, seperti ini. Jika teman-teman semua mengcustomize websitenya ataupun databasenya ya, di sini sebelum sudah saya tampilkan contoh dari penggunaan script ini untuk website sekolah ya. Ya, website sekolah. Nah, seperti ini. Kalau dalam pembahasan kita ya di tutorial ini, di sini adalah suara rektorat. Ya, tabelnya adalah tabel suara rektorat ya. Kalau teman-teman customize menjadi website sekolah, nah di sini mungkin nanti berubah ya tabelnya. Di sini saya menampilkan menjadi bukan suara rektorat tetapi testimoni orang tua. Bentuknya seperti ini sesuai dengan template yang saya gunakan di sini untuk website sekolah. Ya, jadi tutorial ini bukan hanya membahas mengenai proses pembuatan website kampus ya. Nanti ilmunya juga bisa kita gunakan dalam proses pembuatan website sekolah, kemudian website perusahaan dan website jenis-jenis yang lain ya. Jadi bisa kita customize. Oke. Langsung saja ya, kita akan membahas mengenai proses pembuatan suara rektorat dari tabel suara rektorat. Ya, untuk itu kita harus kembali ke bagian controller ya. Kita masuk ke bagian controller. Oke, di controllernya di function indexnya ya, di sini kita masukkan variabel lagi. Ya, variabelnya kita buat di sini suara underscore rektorat. Ya, suara underscore rektorat ya, itu value-nya sama dengan this, kemudian this db query. Oke, kemudian ini nanti kita jadikan dia result array ya, langsung ya, result array. Nah, query-nya di sini adalah ya select, hampir sama, bintang from, tabelnya adalah suara rektorat ya di sini ya. Tabelnya suara underscore rektorat. Jadi select bintang from suara rektorat. Ya, suara rektorat. Oke, kita simpan. Ya. Kemudian jangan lupa untuk suara rektorat ini kita jadikan dia sebagai variabel di array. Di sini ya, suara rektorat. Kini kita rapikan. Ya, kita rapikan scriptnya sama dengan suara rektorat, koma. Ya, jadi caranya sangat mudah sekali ya untuk proses pembuatan variabel di CodeIgniter. Khususnya ini untuk versi CodeIgniter yang versi 3 ya, versi 3. Oke, suara rektorat jadikan dia sebagai outputnya variabel suara rektorat ya, koma jangan lupa di sini ya. Jadi sudah selesai ini untuk controller welcome di function index ya untuk suara rektoratnya. Nah, kita kembali ke home. Kita cari di sini bagian untuk menampilkan suara rektorat. Oke, ini dia ya, suara rektorat.
ya, suara rektorat. Nah, di sini di suara rektorat di sini kan kalau di hasilnya ada 1 Nikola, 2 Nando, 3 Nando ya, 1 Sarah, 2 kemudian Nikola. Ada 3 ya, ada 3 list ya untuk menampilkan data suara rektorat. Nah, ini dia. Ini list pertama. Ya. Kemudian ini list kedua dan ini list ketiga. Nah, jadi ini sama seperti pada materi menampilkan slider ya. Kita hanya membutuhkan sebuah list di sini. Ya, kita hanya membutuhkan sebuah list. Jadi list 1 oke, sampai di sini ya. List 2 dan list 3 ini kita del, kita hapus. Jadi kita menyisakan sebuah LI saja di sini ya, sebuah LI. Ya, ini dia list ya. Kita menyisakan sebuah LI. Nah, kemudian sama seperti tadi di sini sebelum LI-nya ya, kita masukkan script PHP. Ya, yaitu for each. Oke, for each-nya tadi apa? Ya, for each-nya kita ambil dari controller. Ya, dari controller. Variabel adalah suara underscore rektorat ya. Ini ya. Kita copy. Ya. Sorry, ini S-nya variabel belum ya. Variabel suara rektorat. S misalkan variabel S ya. Misalkan ya, variabel S boleh. Jadi suara rektorat kita jadikan dia sebagai variabel S. Kemudian setelah LI-nya jangan lupa kita tutup for each-nya di sini. Ya, kita tutup for each-nya. N for each ya. N for ya, oke, N for each. Ya, for each kemudian N for each. Ini kita save. Ini kalau kita refresh jadinya seperti ini. Nah, di sini belum berubah ya, karena kita hanya melakukan for each ya, belum menampilkan isi dari file-nya. Ya, tinggal lagi di sini kita akan memasukkan, kita cek ya, kita cek di suara rektorat. Nah, di sini ada 2 data, ada ID, nama, isi dan jabatan. Nah, kita untuk isinya ilmu ibarat air, ini isi ya, file isi kita akan tampilkan di sini. Nah, di sini ini file isi ya. Ini file isinya nih kita ganti di sini ya menjadi script PHP ya, kemudian sama dengan variabel S. Variabel S ya, isi. Jadi ini variabel S ini yang di atas kita tampung tadi menjadi variabel S. Isi ini adalah filenya. Ini dia, file isi. Ya. Ini ada isi. Oke, kita tes ya, kita save, coba kita refresh websitenya. Oke, sudah berubah di sini. Ilmu ibarat air, biarkan dia mengalir. Kalau nextnya ini hari ini sangat indah sekali sehingga sangat rugi dan seterusnya ya. Nah, ini sudah berubah. Nah, ini kita hanya 2 ya. Dua data, ya 2 rekor, maka di sini dia for each-nya hanya menampilkan 2 data. Nah, seperti ini. Ya, kemudian untuk ini adalah suara rektorat. Untuk nama dan jabatannya, ya kita akan menampilkan nama dan jabatan di sini ya. Di sini nama dan jabatan. Ini atau ini langsung kita copy ya. Ini kita copy. Di sini kita paste. Kita ganti menjadi nama kemudian jabatan. Ya, di sini kita ganti nama. Kemudian dalam kurung kita masukkan sini jabatan. Ya. Untuk alamat webnya ini kita del. Ini kita del. Ya. Jadi variabel S nama, S jabatan. Oke, kita save.
Kita refresh ya. Oke, ini dia Hendra Marudama rektor, Nuris Akbar wakil rektor 1 ya, sudah tampil di sini untuk suara rektoratnya. Jadi sangat gampang sekali ya. Pertama membuat variabel query, kita masukkan ke dalam array ya, nama variabelnya kita panggil di view ya sebagai for each ya, nama variabelnya apa, sebagai apa ya, tampilkan datanya. Nah, selesai ini untuk suara rektorat. Oke ya, sudah selesai untuk suara rektorat, hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita akan lanjut ya, lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu menampilkan profil dosen. Ya, di sini profil dosen masih bawaan dari template. Ya, template Libra. Nah, kita untuk data dosen di sini 1 2 3 4 5 6 ya. 6 dosen akan ditampilkan datanya. Ya, walaupun di sini ada 8 ya. Ada 8 gambar ya. Ada 8 gambar, kita hanya menampilkan 6 data dosen. Ya. Berdasarkan tabel, yaitu tabel data underscore dosen. Nah, di sini saya sudah menginput 6 data dosen. Ya, kalau teman-teman ingin menambah lagi di sini menjadi 8 seperti di template, boleh ya. Oh, di sini juga 6 ya. 1 2 3 4 5 6 ya. 6 ya. 6 data. Ya. 6 data dosen. Oke, langsung saja ya. Sama seperti pada materi sebelumnya untuk suara rektorat. Untuk data dosen ya, ini profil dosen di home ya, di home. Oke, di sini ada div-nya. Otomatis ini ada 6 div ya untuk data dosen. Ya, ini div pertama. Ini div pertama untuk orang pertama, kemudian ini div kedua untuk orang kedua, dan seterusnya ya, sampai 6 orang ya, 6 orang atau 6 data seperti ini. Oke, kita di sini tidak akan menghapus 5 data div ya, menyisakan 1 buah div, tidak, karena kita akan menampilkan berdasarkan ID dosennya ya. Karena kalau kita di sini menampilkan div-nya hanya 1 div, jadi tampilan nanti akan berantakan ya. Ya, karena di sini bentuk div bukan list ya. Kalau list kita bisa menghapus dan menyisakan sebuah list. Kalau div kita tidak bisa ya, karena nanti bentuk akan berantakan. Oke, sama seperti pada materi sebelumnya, kita akan membuat sebuah variabel ya di function index ya, di controller underscore welcome ya. Jadi kita kembali ke controller underscore welcome, kita akan menampilkan data dosen di sini, enter ya. Di sini saya akan membuat variabel dosen 1 misalkan ya, sama dengan this db query result array. Nah, query-nya di sini kita masukkan select bintang from, tabelnya adalah tabel data underscore dosen ya, data underscore dosen. Nah, di sini kita masukkan where primary key adalah ID ya, ID sama dengan 1 ya, where ID sama dengan, oke, kita rapikan, sama dengan 1, simpan ya, dosen 1. This db query select from data dosen, ini tabelnya, where ID sama dengan 1, mana dia, ini dia ya, ID 1 Hendra Marudama ya. Oke, kemudian dosen 1 ini kita masukkan dia sebagai variabel di sini ya. Ini kita copy dosen 1, di sini juga dosen 1, harus sama deh ya. Nah, seperti ini, dosen 1, dosen 1, dosen 1. Ini untuk menampilkan data dosen pertama, di sini nanti tampilnya ya. Oke, kemudian untuk menampilkan datanya ya,
Nah, sekarang kita akan menampilkan data dari dosen 1 ya. Dosen 1 di home. Nah, di home itu adalah di bagian ini profil dosen, ini title-nya. Ini ya U-Square block yang pertama ya. Dari sini sampai sini ya. Ya, dari sini ya, div class U-Square block sampai ini dia U-Square block extended. Oke ya. Oke, otomatis di sini kita akan membuat perintah forage ya. Nah, di sini kita masukkan php, kemudian forage, kemudian variabelnya tadi adalah variabel dosen 1 ya. Forage dosen 1, sini variabel dosen 1 as variabel D1. Jadi kita variabelnya D1 ya. Kemudian di sini kita enter, kita masukkan perintah php, kemudian n forage, n forage. Nah, ini dia n forage. Jadi forage and forage. Kita refresh. Oke, tidak ada error ya. Nah, sekarang untuk menampilkan datanya di sini ada image-nya ya. Image-nya itu ini dia. Ya. Asset home image slider U-Square 00110.jpg. Nah, di sini kita akan mengganti ya menjadi menampilkan data dosen ya. Ya, data dosen. Jadi di sini image src-nya kita blok ya. Kita ganti menjadi php echo base URL. Oke, kenapa kita masukkan echo base URL? Karena untuk foto dosen itu ada di folder file ya. Ini base URL-nya, htdoc-nya ya, web, file, kemudian dosen. Nah, ini foto dosennya ada di folder file kemudian dosen. Nah, maka di sini kita buat php echo base URL ya, nama foldernya. Nama foldernya adalah file kemudian dosen slash. Nah, baru di sini kita masuk variabelnya. Kita masukkan variabelnya sama dengan variabel D1. Oke, variabel D1 dari database yaitu foto. Ini ya, field foto. Jadi cara seperti itu ya, panggil field fotonya foto. Oke, jadi cara menampilkan data foto seperti ini ya, foto. Kita tidak bisa langsung menampilkan seperti ini di satu foto, tetapi kita harus menambahkan script ini ya, php echo base URL file dosen, karena memang untuk foto dosen ada di sini. Ini kan localhost web base URL kita, kemudian file, ini dia file, kemudian dosen, ini dia dosen, baru nama fotonya, ini dia Alifa, Fahmi, Fahri, Hendra, Oli, Yoga ya, seperti itu. Oke, kita save. Nah, kita cek ya di websitenya tampil tidak di sini fotonya. Nah, ini dia sudah berubah ya. Nah, ini fotonya adalah foto hendra.png ya, Hendra. Karena di sini ID dosennya yang satu itu adalah Hendra. Ya, fotonya hendra.png. Oke, jadi seperti itu caranya. Kemudian untuk selanjutnya kita akan menampilkan nama dosennya di sini ya. John Doe kita ganti menjadi nama dosennya. Ya. Jadi caranya ini dia H2 ya, H2. Ini tinggal kita masukkan aja script PHP ya. Kita panggil langsung variabelnya variabel
di tabel itu nama underscore dosen, ya, nama underscore dosen. Jadi cara seperti ini saja, ya. Untuk span ini kita del. Saya ulang ya. Jadi awalnya seperti ini. Untuk span grafik designer ini bagian ini kita hapus. Ini barisnya kita hapus, kita del. Jadi kita hanya menampilkan nama dosen, ya. Kita refresh. Oops, sorry, error di sini ya. Nama dosen. Oh iya, di sini bukan seperti ini ya, tetapi sama dengan D1. Ini dia seharusnya seperti ini. Ya, D1. Ini variabelnya ketinggalan. Sama seperti ini dia ya, sama seperti ini. D1 nama dosen. Oke, kita rapikan. Ya, kita save. Kita refresh. Error sama dengan nama. Oh ya, di sini ada variabel, ini kita del, ya, nama dosen. Oke, ini dia sudah tampil, ya. Hendra Marudama Skom Mkom, ya. Oke, kalau kita klik nanti di sini muncul detail dari profil dosennya. Itu ada di profil ya. Profil. Ya, kita di sini masih bawaan template. Nah, kita ganti nih, lorem ipsumnya kita ganti. Ya, itu kita cek di sini. Ini kita copy ya. Ini kita copy. Ya, agar kita tidak mengetik ulang ya, kita copy. Itu ada di sini. Nah, ini kita paste. Kita ganti menjadi profile sesuai yang ada di tabel profile, ya, profile D1 profile. Untuk tombol close ini jangan diganggu lagi karena memang ini tidak perlu database dia. Kita hanya memanggil gambar secara manual ya. Nah, jadi ini profile. Kita save. Kita refresh ya websitenya. Nah, kita tes, kita klik di foto dosennya. Oke, sudah ya, sudah tampil ini profil dosennya. Agak narsis ya, dosen cakep. Oke. Untuk dosen kedua, ketiga dan sampai dosen keenam ini caranya sama ya. Caranya sama, hanya saja ini berulang ya, untuk caranya berulang, tetapi untuk nama variabelnya tidak boleh sama. Ya. Jadi caranya seperti ini. Kita kembali ke controller. Ini kita copy. Kita ganti di sini dosen 1 menjadi dosen 2. Kemudian ID-nya 2 ya. Sampai 6 ya. 3 4 5 6. Ya, ini 3 4 5 6. Ini juga sama. 3 4 5 6. Ya, 6 dosen. Kemudian untuk array-nya juga sama, ini kita blok, kita copy 2 3 4 5 6. Ya. 2 3 4 5 6. 2 3 4 5 6. Nah, jadi langsung saja kita di function index ini ya. Kita langsung buat di sini variabel dosen 1 sampai dosen 6. Kemudian di array-nya juga di sini dosen 1 sampai dosen 6 ya, dosen 1 sampai dosen 6. Nah, kemudian di home-nya ini kita lakukan perintah berulang. Di sini contohnya di sini forage-nya ya, kita copy. Kita lihat div kedua. Ini enforage ya. Berarti di sini di div keduanya kita paste forage-nya seperti ini ya. Kita ganti dosen 2. S-nya juga kita ganti dosen atau D2 ya. Kemudian enforage-nya kita copy. Oke, ujungnya
Ini dia div penutupnya. Ya, di sini kita paste. Ya, and forage. Jadi ini untuk forage D2-nya, ini and forage-nya. Kemudian tinggal kita copy ya, kita copy paste untuk image src-nya ini kita copy. Ya, kita blok. Kita copy. Kemudian untuk D2-nya ya, dosen 2, D2 kita paste di sini. Nah, ini kita paste, kita paste. Tinggal di sini kita ganti menjadi D2. Ya, berarti foto 2. Seperti itu ya. Nah, jadi hasilnya kalau kita refresh seperti ini. Nah, sudah tampil untuk foto dosen kedua. Nama dan profilnya belum ya. Jadi langkah-langkahnya sama, hanya saja untuk nama variabelnya berbeda. Oke, kemudian ini kita copy, kita ganti di sini H2 ya. D2 kita ganti menjadi nama dosen. Ya, untuk spannya ini kita blok, kita del. Oke, kita simpan. Kemudian ini lorem ipsumnya kita blok, kita paste, kita ganti menjadi profil. Oke, selesai ya untuk profil dosen kedua. Ya, jadi sangat sederhana sekali langkah-langkahnya. Ya, kita save, kita refresh. Oke, ini dia Dr. Andes Fahri Wijaya MSI. Kita klik. Nah, tampil ya profil dosennya. Kita close. Oke. Untuk dosen ketiga ini langkahnya sama ya. Kita copy forage-nya ini biar kita tidak payah ngetik ya. Copy. Di div-nya di sini kita paste. Kita ganti dosen 3. Ini dosen 3 ini berdasarkan controller ya, variabel di controller. Ini juga dosen 3 ya. S nya juga D3, kemudian end forage nya kita copy, kita paste di akhir div nya ya. Oke, kemudian untuk image nya sama ini ya, image src nya kita akan mengcopy dari variabel dosen 2 ya. Kita copy. Oke, di sini di dosen 3 nya kita paste ya. Tinggal di sini kita ganti D3. Oke, ini kita copy. Ini kita copy, kita paste menjadi profil. Jadi langkah-langkahnya sama ya. Refresh. Oke. Dosen keempat ya, kita copy forest yang ketiga. Kita ganti di sini 4. Ini D-nya D4. Kemudian end forest-nya ini kita copy. Di div penutupnya di sini kita paste. Oke, kemudian untuk image src-nya kita copy di dosen 3. Di dosen 4 ini kita paste di sini. Sorry. Di sini ya. Kita ganti di sini D4. Oke, ini kita copy ya, kita copy.
Oke, dosen kelima ya. Ini sama, kita copy forage-nya. Oke, kita paste di sebelum div ini. Kita ganti di sini variabelnya di 5. Oke, end forage-nya kita copy. Oke, di div penutupnya di sini kita paste. Kemudian untuk fotonya kita ambil dari dosen 4 ya. Kita copy. Di sini di D5-nya kita paste. Kita ganti menjadi D5. Kemudian oke, untuk nama dosennya ini kita del. Kemudian ini untuk profilnya ya, dari Lorem Ipsum kita paste, kita ganti menjadi profile. Kita refresh. Oke ya, ini video sedikit lebih cepat ya, karena memang ini kan berulang ya perintahnya ya. Kita ulang-ulang aja untuk variabelnya. Kemudian untuk forage ke-6 ya, kita copy. Di sini kita paste, kita ganti dosen 6, D-nya D6. Jangan lupa end forage-nya kita copy. Di sini ya. Kita refresh. Nah, ya. Kemudian untuk fotonya kita ambil dari dosen 5. Kita copy. Kita paste. D6. Oke, ini kita copy di nama. Ini John Doe. Kita paste, ganti menjadi nama dosen. Spannya kita del. Kemudian untuk profilnya kita ganti menjadi profile. Profile. Oke, selesai ya, ini end forage-nya. Jadi ini untuk end forage ya. Ini untuk forage ke-6, dosen 6, D6 ya. Ini juga harus D6, ini juga harus D6. Ini D5 ya, D4, D3, D2 dan D1 ya, dari controller dosen 1 ya. Jadi hasilnya seperti ini. Kalau kita refresh, hasilnya seperti ini. Ini sama ya fotonya. Berarti dari 1 2 3 4 5 6. Oh ya, di sini masih 5 6 ya, dosen 6. Kita refresh. Oke, sudah berubah. Nah, seperti ini. Nah, selesai ya untuk menampilkan data suara rektorat dan profil dosen ya. Nanti kita akan lanjut untuk menampilkan data footer ya. Kita akan membahas footer pada video selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Ini sudah selesai untuk suara rektorat dan profil dosen ya, suara rektorat dan profil dosen. Oke, sekian video kita, sampai jumpa di video selanjutnya.